Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Zain, pripun kabar hari ini? Alhamdulillah baik-baik Pak. Dengan sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat. Mohon maaf Bu Zain, hari ini mengganggu waktunya sebentar. Buatan apa-apa nggih? Hari ini saya mau melakukan praobservasi sebelum Bu Zain besok melakukan praktek mengajar. Jadi saya minta waktunya sebentar nggih. Nggih, karena begini. Bu Zain, KD atau indikator apa yang akan panjenengan sajikan besok saat praktek mengajar? Kalau untuk besok ketika praktek mengajar nanti saya akan menyajikan tadi terkait konsep kebersihan lingkungan. Jadi cara hidup sehat, terus dan bagaimana pola hidup tidak sehat itu memahami makna bersatu dalam keberagaman di rumah dan di sekolah. Tentang hidup sehat, pola hidup sehat dan pola tidak hidup sehat. Intinya seperti itu. Oke, terus saya. Yang kedua, metode apa yang akan panjenengan lakukan atau gunakan dalam pembelajaran tersebut? Terus alasannya kenapa kok memilih metode tersebut? Kalau untuk metodenya saya menggunakan metode PBL, Project Learning. Alasan kenapa saya menggunakan PBL itu sendiri karena metode ini saya anggap cocok diterapkan di kelas 2 dengan KD yang demikian tadi. Jadi menurut saya itu pas untuk tema tersebut. Oke. Terus alat dan bahan atau sumber belajar seperti apa yang akan panjenengan gunakan besok saat praktek mengajar? Kalau untuk alat dan bahannya kurang lebih sama seperti pembelajaran kesehariannya, yaitu di antaranya ya seperti buku tema ataupun buku paket, terus ada buku pendamping seperti buku LKS, terus juga ada beberapa nanti sajian gambar, video, dan beberapa slide PowerPoint. Oke, terus saat ini coba panjenengan ceritakan tahapan-tahapan pembelajaran yang akan panjenengan lakukan besok. Kalau untuk tahapan pembelajarannya biasanya dimulai dengan yang besok akan dilakukan itu berdoa dulu. Setelah berdoa itu biasanya kegiatan awal biasanya menyapa murid, bagaimana keadaannya, terus menanyakan terkait kata pertanyaan pemantik untuk menuju ke pembahasan ataupun pembelajaran pada hari itu. Kemudian pembahasan pada bab inti, kegiatan inti melakukan pembahasan terkait tema atau pembelajarannya nanti, terus diakhiri dengan penutup. Nah, penutup itu biasanya juga ada beberapa pertanyaan memancing kepada peserta didik terkait seberapa untuk mengukur seberapa pemahamannya peserta didik di waktu nanti mengadakan pembelajaran. Terus persiapan tertulis seperti apa yang panjenengan siapkan atau yang panjenengan buat untuk persiapan praktek mengajar tersebut? Kalau untuk persiapan itu kurang lebih sama seperti pembelajaran pada umumnya, diantaranya menyiapkan RPP perangkatnya pembelajaran itu mungkin disertai ada beberapa nanti seperti media gambar, terus juga ada beberapa alat-alat yang perlu digunakan untuk menunjang keberhasilan pembelajaran tersebut. Terus materi yang dianggap sulit menurut panjenengan terkait dengan KD atau pembelajaran besok itu kira-kira apa? Kalau untuk yang materi dianggap sulit, mungkin anak-anak nanti masih terkait menceritakan pengalaman bersatu dalam lingkungan sekolah dan rumahnya. Keberagaman di rumah itu bagaimana, di sekolah itu bagaimana. Kadang anak-anak masih bingung. Terus salah satu pun ini kompetensi apa yang bisa dimiliki siswa setelah mengikuti pembelajaran
besok niku harapannya panjenengan itu kompetensi seperti apa yang didapat siswa setelah mengikuti pembelajaran? Kalau kompetensi yang harapannya bisa dicapai oleh siswa itu diantaranya siswa bisa melakukan pola hidup sehat baik di lingkungan rumah ataupun sekolah. Selain itu juga siswa bisa mengidentifikasi berbagai kegiatan yang menunjukkan persatuan dan keberagamannya di lingkungan sekolah maupun rumah. Apa yang perlu mendapat perhatian khusus pada saat pembelajaran itu nanti? Perhatian khususnya seperti apa saat pembelajaran itu? Kalau perhatian khususnya itu nanti pada intinya mengidentifikasi bagaimana pola hidup sehat dan tidak sehat itu baik di lingkungan rumahnya ataupun di lingkungan sekolah, lebih kepada ke pola kehidupan sehat kesehariannya yang biasanya mereka lakukan itu bagaimana. Oke, misalnya terima kasih. Terus mohon izin besok saya akan mengobservasi panjenengan di dalam kelas. Untuk hari ini saya rasa cukup. Terima kasih atas waktunya. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas Jovan dipimpin doa. Teman dosa berdoa mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Yuk Mbak Rahma, silakan maju ke depan memimpin teman-temannya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku.
siapa? Ada yang piket hari ini? Piketnya siapa? Saya. Mas Jovan, Mas Jaki, Mas Farel, terus Mbak Charlie, Mbak Naila. Sudah piket apa belum tadi semuanya? Saya sudah. Mas Jovan piket bagian mana? Bagian luar kelas. Mas Jaki bagian luar kelas. Bagian apa? Mengambil sampah dan tempat apa? Mengumpulkan ke tempat sampah. Kalau Mbak Naila, Mbak Naila piket bagian di kelasnya, sama Mbak Charlie, Mas Farel juga piket bagian luar. Nah, kenapa kok dipiketi itu anak-anak, ada yang tahu nggak? Kenapa kok setiap hari harus dipiketi secara bergantian? Agar kelasnya bersih, agar lingkungan sekolah kita apa? Sehat. Kalau kelasnya bersih, halamannya bersih, maka tidak ada apa? Sarang nyamuk. Jadi kita terhindar dari apa? Penyakit. Jadi kita hidup sehat, tidak gampang sakit. Nah, kalau coba bayangkan sehari saja tidak dipiketi, apa yang terjadi? Akan ada banyak sarang nyamuk, sampahnya berserakan, daun-daunnya juga berserakan, sehingga anak-anak gampang sakit. Banyak lalatnya juga, nanti lalatnya mencok di makanannya anak-anak, di jajannya anak-anak, sehingga sakit perut. Oleh karena itu kita harus menjaga apa? Kebersihan lingkungan sekolah agar kita sehat. Ya. Nah, pembelajaran kita hari ini nanti terkait apa? Lingkungan sehat dan tidak sehat. Nah, yang biasanya anak-anak sudah mulai menerapkannya setiap hari di kelas. Seperti apa tadi? Piket kelas, piket halaman sekolah, membuang sampah, membersihkan selokan dan sebagainya. Itu untuk menghindari penyakit. Kita belajar hidup sehat. Nah, hari ini ayo kita mengamati lingkungan di sekolah kita, di halaman kita. Coba masih ada sampahnya apa tidak? Ayo kita amati bersama-sama. Keluar dari yang paling barat dulu, Mas Raden, Mbak Charlie, Mas Jovan, Mbak Naila, Mas Surya, Mas Jaki, ya Mbak Siva, sama Mas Surya. Sampahnya plastik diambilin, ada ini dibuang ke tempat sampah. Mamanya mencoba Jaki. Tadi kan anak-anak sudah mengamati terkait apa? Lingkungan di sekitar sekolah kita. Nah, setelah anak-anak tadi mengamati di sekolah tadi lingkungannya bagaimana, nah sekarang coba dituliskan kegiatannya, dituliskan terkait lingkungan yang sehat dan tidak sehat itu bagaimana? Kelompoknya. Tahu kan perbedaannya lingkungan sehat dan tidak
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, gimana kabarnya anak-anak? Semoga tetap sehat ya, tetap sehat dan tetap terus bersemangat. Nah, hari ini kita akan belajar apa ya? Nah, hari ini kita akan belajar tentang lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. Nah, lingkungan sehat itu berarti lingkungannya bersih dan sehat. Bersih itu artinya bebas dari kotoran, yaitu debu dan sampah. Kemudian sehat adalah bebas dari bibit penyakit dan kuman. Nah, jadi kita harus tetap menjaga agar lingkungan kita itu tetap sehat, yaitu lingkungan yang bersih yang terhindar dari hal-hal yang bisa menyebabkan gangguan kesehatan. Nah, untuk mengetahui bagaimana sih lingkungan yang sehat dan bagaimana lingkungan yang bersih, kita perhatikan video ilustrasi yang ada di bawah ini ya. Nah, dari video ilustrasi tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa ciri-ciri dari lingkungan yang sehat, yang pertama, udaranya bersih dan segar. Kedua, sumber airnya bersih. Ketiga, sampah tidak berserakan. Keempat, banyak tumbuhan yang hijau dan tumbuh sehat. Kemudian saluran airnya lancar. Nah, tadi kita sudah sama-sama melihat video ilustrasi tentang lingkungan yang sehat dan lingkungan yang bersih. Sekarang kita lihat bersama-sama bagaimana sih lingkungan yang tidak sehat itu. Kita perhatikan video ilustrasi di bawah ini. Tersebut, kita bisa melihat dan menyimpulkan ciri-ciri lingkungan yang tidak sehat. Yang pertama, lingkungan yang tidak sehat itu dari sampah yang berserakan. Yang kedua, udara kotor yang terhidup. Ketiga, sumber air tidak bersih. Keempat, saluran air tidak lancar. Kelima, tumbuhan tidak tumbuh atau tumbuhannya gersang dan kering. Lingkungan yang tidak sehat itu bisa menyebabkan terjadinya berbagai penyakit, bau yang tidak sedap, dan bahkan pemandangan yang buruk. Berdasarkan penjelasan tentang lingkungan yang sehat dan lingkungan yang tidak sehat, jelas kita pasti memilih tinggal dan hidup di lingkungan yang sehat kan? Lingkungan yang sehat dan lingkungan yang bersih. Lingkungan yang bersih dan sehat pastinya akan membuat orang yang tinggal di dalamnya menjadi nyaman, dari berbagai penyakit. Kemudian lingkungan yang bersih dan sehat itu juga tidak tiba-tiba langsung bersih. Kita harus jaga dan kita harus bersihkan.
Nah, gimana caranya menjaga lingkungan agar tetap bersih, sehat, dan tentunya terhindar dari berbagai penyakit? Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, tidak membuang sampah sembarangan itu coba deh dimulai dari diri kalian sendiri. Nanti lambat laun orang-orang yang terdekat kalian itu akan mengikuti. Contoh nih, kalian sebagai seorang kakak ngajarin buat adiknya untuk tidak buang sampah sembarangan. Kalian mencontohkan langsung kalau buang sampah itu di kotak sampah. Nah, lambat laun adik kalian juga yang di rumah akan mencontoh bahwa buang sampah itu pada kotak sampah. Yang kedua, berhemat. Contohnya nih, seperti kalian wudhu. Ketika wudhu, gunakan air kerannya jangan terlalu besar, tapi gunakan air kerannya yang kecil aja. Kemudian juga contohnya mencuci tangan. Ketika kalian lagi menggosokkan tangan kalian dengan sabun, usahakan dulu airnya tadi, air kerannya itu ditutup dulu, kerannya ditutup dulu. Nah, setelah kalian menggosok tangan kalian dengan sabun, baru jadi bikin kembali kerannya. Nah, dengan cara itu kita bisa berhemat air. Kemudian juga berhemat menggunakan lampu. Nah, pada siang hari ada baiknya lampu itu kita matikan. Kemudian kalian juga bisa menyapu dan membersihkan kotoran-kotoran, baik yang itu di ruangan ataupun juga di halaman. Ada banyak lagi contoh tentang menjaga lingkungan supaya tetap bersih dan tetap sehat. Nah, kalian nanti bisa menyebutkan dan menentukan sendiri ya. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini tentang lingkungan yang sehat dan lingkungan yang tidak sehat. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan di rumah ya, dan dimulai dari diri kalian sendiri. Ya, tadi setelah anak-anak mengamati video yang ada di layar, kita jadi tahu apa tadi terkait apa? Lingkungan sehat dan tidak sehat. Ciri-cirinya lingkungan sehat tadi apa sih? Ada yang masih ingat? Yuk, apa saja? Yang lingkungan sehat, yang lingkungan sehat, apa ciri-cirinya? Sampahnya tidak berserakan, membuang sampah tidak, membuang sampahnya harus di tempat sampah, tumbuh-tumbuhannya tumbuh dengan subur, hijau, terus ada lagi apa? Udaranya segar, sejuk. Nah, jadi itu tadi terkait apa? Ciri-ciri lingkungan sehat. Terus lagi tidak? Ayo, saluran airnya, selokannya lancar, bersih, tidak ada sampah yang tersumbat dan juga tidak berbau. Itu tadi ciri-cirinya lingkungan sehat. Kalau lingkungan tidak sehat tadi ciri-cirinya apa? Ada yang masih ingat? Bukan membuang sampah bersembarangan, sampahnya berserakan di mana-mana. Terus ada lagi, baunya sampah tidak segar dari sampah yang berserakan tadi. Terus apalagi? Saluran air tidak lancar karena tersumbat limbah atau tersumbat sampah sehingga memunculkan apa? Bisa membuat orang sakit sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap. Dari lingkungan yang tidak sehat tadi membuat apa? Orang-orang, anak-anak gampang kena penyakit, gampang sakit. Oleh karenanya anak-anak harus tetap apa? Menjaga kebersihan supaya sehat selalu. Nggak boleh buang sampah sembarangan. Ayo, biasanya ada apa tidak yang buang sampah sembarangan? Tidak boleh diulangi lagi. Harus dibuang di tempat sampah. Yuk, sekarang tadi masih ingat kan kelompoknya? Mas Jami, Mbak Syifa, Mas Farel kelompok 1. Nah, ini dikerjakan bersama-sama. Menyebutkan tentang apa? Ciri-cirinya tadi lingkungan sehat dan tidak
tidak sehat. Nah, Coba jadi pemimpin. Mas Jopan kelompok 2, Mbak Rahma, Mas Egen, sama Mbak Ferdi kelompok 3. Didiskusikan bersama-sama kerjanya anak-anak. Jadi kata paling aman sehat dan lingkungan tidak sehat. Ayo, apa? Nomor 1 namanya ditulis. Lingkungan sehat. Contohnya apa? Ciri-cirinya bagaimana? Ciri-ciri lingkungan sehat. Dikasih nomor. Diskusi yang lainnya membantu apa saja menyebutkan. Anak-anak sekarang sampaikan hasil diskusi kelompok masing-masing dari kelompoknya Mas Jumpa, Mbak Naila sama Mas Surya. Silahkan menyampaikan hasil diskusinya tadi. Terkait apa? Mau menyampaikan ciri-ciri lingkungan sehat atau tidak sehat? Sehat. Ciri-ciri lingkungan sehat. Lingkungan sehat. Yang pertama apa? Membuang sampah pada tempatnya. Kedua, apa? Ayo Pak, terserah Kebersihan. menjaga kebersihan kelas dan halaman sekolah. Terus ketiga, apa lagi disebutkan? Giliran lingkungan yang tidak sehat, di lingkungan yang tidak sehat itu bagaimana ciri-cirinya? Yang tidak sehat, membuang sampah sembarangan. Terus, sampahnya banyak di kelas. Apa? Udaranya menjadi kotor, tercemar, banyak polusi udara. Terus apa lagi? Membuat sakit. Sehingga membuat sakit, gampang sakit karena banyaknya sampah yang berserakan udara. Tadi anak-anak gampang sakit. Itu tadi ciri-ciri apa? Ayo, ciri-ciri ini lingkungan Tidak sehat. tidak sehat. Ini dulu sebentar. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati dan sungguh ingin itu. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati bilang semangat. Kalau kau suka hati bilang semangat. Kalau kau suka hati dan sungguh ingin itu. Kalau kau suka hati bilang semangat. Kalau kau suka hati bilang hidup. Kalau kau suka hati bilang hidup. Kalau kau suka hati dan sungguh ingin itu. Kalau kau suka hati bilang hidup. Kalau kau suka hati bilang sehat. Kalau kau suka hati bilang sehat. Kalau kau suka hati dan sungguh ingin itu. Kalau kau suka hati bilang sehat. Kalau kau suka hati semuanya. Kalau kau suka hati semuanya. Kalau kau suka hati dan sungguh ingin itu. Kalau kau suka hati semuanya. Kita datang hasil dari
sehat dan tidak sehat. Hasil pemahamannya anak-anak terkait apa belajar lingkungan sehat dan tidak sehat. Dimensi dikeluarkan, dimensi belum dikeluarkan. Apa yang nggak keluarkan sih? Ya, pinjam ke Mas Sipa, ya Mas Sipa pinjami kemarin. Dari pembelajaran kita hari ini terkait lingkungan sehat dan tidak sehat, anak-anak ada yang bertanya? Yuk, sudah paham semuanya? Tadi ciri-cirinya lingkungan sehat diantaranya pertama? Yang bersih, membuang sampah di tempatnya, tidak berserakan. Nah, terus saluran airnya lancar. Kalau ciri-cirinya yang lingkungan tidak sehat tadi apa saja? Yuk. Sampahnya berserakan, terus udaranya kotor, banyak polusi udara, banyak orang sakit, batuk, pilek. Nah, itu ciri-cirinya lingkungan tidak sehat. Dari sini semua anak-anak paham semua? Dari materi yang sudah kita pelajari, nanti anak-anak jangan lupa menerapkan di kehidupannya sehari-hari mulai hari ini. Setelah pulang sekolah nanti anak-anak harus menerapkan, harus buang sampah sembarangan, rajin bersih-bersih halaman sekolahnya. Nah, lokernya bangku juga dibersihkan biar sehat. Marilah sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita berdoa bersama-sama dahulu. Tadi sudah dipimpin Mas Jovan untuk yang pagi. Sekarang giliran Mas Farel, ayo dipimpin doa pulangnya. Di tempat duduk siap berdoa mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Marilah kita menyanyikan satu lagu daerah Ayo Bahasa Jawa. Apa kira-kira? Pada bulan semua bisa? Satu, dua, tiga. Yuk prakonco Dolanan ing jaba padang bulan padangi kaya dina rembulan ini sinau awe ngile
monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Zain. Waalaikumsalam, Mbak Dewi. Pripun kabar hari ini? Alhamdulillah saya panjenengan ya Mbak Pripun. Alhamdulillah sehat. Oke, Bu Zain, pangapunten mengganggu waktunya. Begini, setelah Bu Zain melakukan kemarin praktek mengajar di kelas 2, hari ini saya akan melakukan pasca observasi, melakukan wawancara terkait apa yang panjenengan lakukan kemarin di praktek mengajar. Ngoten nggih, Bu. Nggih, saya. Ngoten. Bagaimana pendapat Bu Zain setelah menyajikan pelajaran saat praktek mengajar kemarin? Menurut saya sendiri juga sudah cukup puas terhadap pelaksanaan praktek mengajar di kelas 2 kemarin. Cuma ya ada beberapa mungkin yang harus ditingkatkan lagi, perlu pengetahuan lagi. Ngoten. Nggih. Terus ngoten. Apakah proses pembelajarannya itu sudah sesuai dengan yang panjenengan rencanakan apa tidak? Kalau untuk pembelajarannya sendiri sudah sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah direncanakan, kemudian sudah sesuai dengan RPP yang telah disiapkan, dan proses pembelajarannya juga sudah sesuai dengan tahapan. Oke. Terus Bu ini, dapatkah panjenengan menceritakan hal-hal yang dirasakan memuaskan? Panjenengan tadi kan sudah memuaskan ya. Dalam proses pembelajaran tadi seperti apa sebenarnya kok panjenengan sudah puas gitu seperti apa? Ya. Seperti kemarin anak-anak dapat menyimak pembelajarannya dengan baik dari awal sampai akhir, mereka mengikutinya. Terus ketika ada feedback dari anak-anak itu juga mereka bisa paham, maksudnya paham terhadap pelajaran yang saya sampaikan kemarin. Oh, ada. Nggih, Bu. Niki terus lanjutnya dan bagaimana perkiraan Bu Zain mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran? Nah, tadi kan Bu Zain matur sudah puas terkait pembelajaran itu. Nah, di dalam pembelajaran kan harus ada tujuan pembelajaran. Bagaimana ketercapaian tujuan pembelajaran tersebut menurut Bu Zain? Kalau ketercapaian pembelajarannya sendiri mungkin sudah secara keseluruhan, secara umum sudah bisa didapatkan, mungkin sudah cukup baik, tapi ada beberapa hal yang saya rasa itu masih kurang mencapai target tujuan pembelajaran itu sendiri. Antaranya mungkin penyampaian materinya ataupun kurang matang, mungkin bahasa yang saya gunakan untuk penyampaian pembelajaran yang kemarin itu ada beberapa yang kurang pas, perlu pengembangan dan pematangan lagi yang bisa. Pemasaran ini. Terus niki kemarin di waktu melakukan praktek pembelajaran itu kira-kira apa yang menjadi kesulitan dari siswa? Kesulitan dari siswanya itu sendiri ada beberapa siswa mungkin hanya 1-2 ketika pembelajaran berlangsung, khususnya di tim itu ada 1-2 mereka yang kurang begitu paham. Tapi berhubung kemarin ada kerja tim atau kelompok, itu temannya itu yang memahamkan mereka, itu saling berkolaborasi untuk mencapai pemahaman pembelajaran tersebut. Oh, berarti alternatif solusinya jika anak-anak kemarin kesulitan seperti itu bukan nggih. Jadi bekerja dalam kelompok terus salah satu ada yang Bisa membantu. ya jadi seperti apa ini kan namanya ini kalau ada yang bisa di salah satu kelompoknya. Kolaborasi saling menyumbangkan hasil yang kita Oh, ada. Karena kalau anak kan biasanya lebih menerima, kalau temannya sendiri kadang yang menyampaikan Oh, dan ini disampaikan. benar sendiri. Orang dewasa kurang paham kalau temannya sendiri yang menyampaikan, mereka ada keterjalinan kolaborasi pemahaman pembelajaran tersebut, jadi semuanya bisa menangkap. Gini, terus niki tadi kan terkait kesulitan siswa. Nah, niki berikutnya apa yang menjadi kesulitan Bu Zain sendiri di saat praktek mengajar kemarin itu seperti apa?
Kalau kesulitannya praktek mengajar kemarin itu ada satu mahasiswa yang kurang memperhatikan itu tadi, tapi bisa ditanggulangi dengan hal tersebut pemahaman dari temannya dari kerja kelompok. Gitu. Selain kerja kelompok, apakah ada alternatif lain yang bisa dilakukan di saat mengalami hal seperti itu? Apa ada muncul ide lain untuk mengatasi hal tersebut? Ya, kemarin itu juga ketika ada 1-2 anak mulai fokus pembelajarannya mulai terganggu, artinya tidak memperhatikan, itu kalau saya mengadakan SBT biar mengembalikan semangat fokus pembelajarannya itu. Karena setelah SBT kemarin anak-anak bisa fokus kembali lagi ya, fokus terhadap pelajaran. Jadi untuk mengembalikan fokusnya itu lakukan SBK agar kembali fokus memperhatikan pelajaran. Ide yang bagus itu. Jadi anak-anak tidak melulu terfokus pada pelajaran, jadi suatu saat terlihat sudah kelihatan seperti tidak fokus dengan berikan SBK bagus. Mungkin saya sengaja. Terus saat ini mari kita bersama mengidentifikasi Bu apa-apa hal yang perlu ditingkatkan, terus apa-apa kira-kira yang perlu diperbaiki di pembelajaran berikutnya seperti apa. Ada beberapa hal yang mungkin perlu ditingkatkan seperti kematangan dalam penyampaian pembelajarannya. Ada beberapa metode lagi yang harus disisipkan, harus disiapkan untuk pembelajaran. Kalau untuk persiapan mungkin saya dapat pengalaman ilmu baru terkait bagaimana pembuatan RPP diferensiasi, terus pemanfaatan RPP diferensiasi itu bagaimana saya bisa laksanakan, dan semoga kedepannya bisa membuatkan lagi untuk pembelajaran yang berbeda. Oke, berarti kedepannya di pertemuan berikutnya kira-kira apa yang akan Bu Zain persiapkan atau yang akan Bu Zain lakukan terkait pembelajaran? Untuk pembelajaran ke depannya itu nanti ini lebih mematangkan dan mengembangkan apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah saya lakukan sebelumnya, dilakukan evaluasi. Nah, kiranya kekurangannya bagaimana, nanti untuk pertemuan ke depannya pengembangan pembelajaran itu yang cocok, yang pas untuk anak-anak itu bagaimana, lebih bervariasi dan berkolaborasi. Saya rasa mungkin percakapan hari ini saya rasa sudah cukup ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Semoga ke depan kita semua bisa menjadi guru yang bisa memotivasi murid untuk belajar, bisa motivasi diri sendiri untuk semakin maju. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.